Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami ngobrol abnormal. Ini langsung saja di perkopian bertanya kepada senior yang melihat video ini, nanti bisa dijawab di kolom komentar pendapatnya, atau bisa dijawab lewat video yang berikutnya, nggak apa-apa. Pertanyaan saya tentang penulisan hadis. Kita tahu penulisan hadis itu kan begitu ketat, begitu disiplin. Dari segi rawi aja, harus diketahui dulu kedobitannya, diketahui dulu kesikoannya, kepercayaannya, dan diketahui juga keadilannya. Nah, yang saya tanyakan ini tentang perbedaan penulisan hadis kepada penulisan kitab-kitab ulama. Maksudnya gini, kenapa ya penulisan di hadis, penulisan di kitab gak sebegitu ketat seperti di hadis? Maksudnya gue ini, musonef sang pengarang kitab itu gak di klarifikasi sih keadilane, kealimane, terus kesikoane. Iku mang ulama adil ta fasik, iku mang ulama dobit ta jahil, kayak ngono. Iso jawab itu. Soalnya kan sing jenenge hadis kan yang disandarkan pada Nabi, baik masalah akwal, ahwal, takriri. Jadi bukan ijtihad lagi. Kalau kitab-kitab kan ijtihad, tapi lek hadis itu dibuat dasar syariat kita, kan landasannya ya Al-Quran ya hadis. Kalau dibedakan ambek apa kitab-kitab musannaf lain itu ya beda. Malah acuane musannaf itu ya nang hadis juga dasarnya, menyerap dari menyarai, menakriri takrirote hadis. Ini wis para ulama iku sepakat le Al-Quran ambek hadis iku dadi dasar acuan panduan Islam. Ya, sing permasalahan iku gini. Ketika Al-Quran iku mang ditafsiri kan banyak mufasir. Terus ketika hadis iku mang disarai pemanaane. Lah kan bentuk tafsir, media tafsire, engko hasil tafsir atau hasil syarah hadis itu kan menurut latar belakang ulama sing nyarai ku mang atau sing nafsir. Lah pertanyaane, kenapa kok gak ada klarifikasi tentang ulama mufasir atau musannif kitab atau penyarah tentang biografi ini, tentang perjalanan kehidupan. Ngene, permasalahan iki gak takokno iku mulai apa media membaca itu kan salah sijine, ya gak salah sijine, mungkin satu-satunya jalan boleh ilmu. Berarti ini orang bisa mengetahui itu kan teko membaca. Orang bisa memahami itu teko membaca, orang bisa ngapalno itu teko membaca. Bukan berarti ngrungokno lho ya. Lek ngrungokno kan apa jenenge? Media golek ilmu paling lemah dhewe. Lek talim kan ono. Paling lemah dhewe iku ngrungokno, terus membaca, terus menghafalkan. Ngene gak baleni. Jadi tingkat-tingkatannya ilmu itu kan lek taklim membaca
kalimat itu lebih baik daripada ngrungokno 2 lembar. Terus menghafalkan 2 kalimat itu lebih baik daripada membaca 2 lembar. Terus memahami 2 kalimat itu lebih baik daripada menghafal 2 lembar. Dan ini tingkat golek ilmu itu paling lemah itu ngrungokno, terus paling tinggi tingkat golek ilmu itu memahami. Lah memahami, menghafal itu medianya teko membaca. Dan ini sangat penting membaca. Lah iki dadi salah paham, iki dadi bahaya apabila bacaan iku mang salah. Maksudku menyimpang. Lah bacaan menyimpang itu dari mana? Bacaan menyimpang ya dari penulis. Lah penulis dari mana? Penulis dari kualitas dirinya sendiri. Mungkin atas dasar iku hadis iku mang didisiplinkan. Teko ketobitane, teko keadilane, teko kesikoane. Tapi musonef kitab kuning lah katakanlah. Kitab kuning ya sering dikaji oleh pondok. Gak ada maksudku biografi terus perjalanan seorang musonef, kesikoan, keadilannya gak pernah dibahas. Kita membahas isi kitab ini. Apa maneng wong-wong sing baru belajar kitab koyo aku ngene iki. Delok bahasa Arab wis koyo wow ngono kan. Iya, delok bahasa Arab wis koyo wow. Padahal niku mang gak ero sapa musune iki. Kan setelah kalau melihat sejarah ya, setelah masane Kanjeng Nabi dan para sahabat kan sudah banyak perpecahan kelompok atau perpecahan manhaj. Lah setelah di situ kan itu kan dinamakan kitab-kitab ya, setelah hadis itu kitab-kitab yang sifatnya ijtihadi. Lah itu kita sambil memfilter saja dari kita masih di kelompok mana. Kalau kita ahli sunnah ya kita memfilternya di ahli sunnah saja. Kalau di Syiah saja. Kalau di Salafi ya Salafi saja. Kita akan bisa memfilter itu dari musannaf. Iya sih, iso dengan cara begitu, tapi yo bukan berarti suatu golongan kelompok itu menunjukkan kualitas keanggotaannya. Misalnya kelompok A ini dipandang sesuatu kelompok yang paling absah, maksudnya itu yang paling bener lah, tapi bukan berarti seluruh anggota kelompok A memang bener kabeh kan kok. Kita lihat aja koyo tafsir Quraisy Shihab Al-Misbah, dia banyak menukil dari siapa? Toba-tobai ulama Syiah. Betul. Ya. Jadi ini yo apa yo? Saya lihat itu Quraisy Shihab itu yo memilih siapa yang dia ikuti, siapa yang berhak maksudnya yang baik untuk diambil riwayatnya tadi ini. Koyo awak-awak dhewe kan gak harus sih sapa ikut tobat-tobat. Ya bahkan, dari kalangan Syiah. Awak dhewe kan gak harus sapa ikut tobat-tobat. Ini kan baru harus sapa ikut tobat-tobat setelah membaca tafsir Quraisy. Ya nanti ngene kan kita di akademisi tafsir ya. Kita melihatnya tafsir, semua tafsir kan ada yang birroi, ada yang bil matur gitu. Mana yang paling kuat gitu. Mana yang paling kuat. Kalau di selain kitab-kitab tafsir hampir semuanya kan selain fikih ya. Kitab-kitab selain fikih itu kan hampir rata-rata kitab Fadhilul A'mal. Kitab-kitab nasihat, kitab-kitab fadilah, dan itu semua peresapan dari Quran dan hadis.
Jadi koyo lek kok kenapa kok kitab-kitab yang lain kok kurang disiplin selain tafsir ya, kitab-kitab selain tafsir memang apa ya, ya kayak hadis sendiri ya, hadis yang dhaif ketika digunakan untuk fadhailul amal kan boleh-boleh saja yang tidak bersifat hukum ahkam gitu. Tapi lah tafsir, kitab-kitab tafsir ya kita melihat memfilter sendiri kamu cocok yang maksur atau yang birroi atau dua-duanya. Kan semua tafsir pasti ada manhajnya sendiri, maksudnya metodologi penafsirannya itu bagaimana. Oke, kesimpulannya karena cuaca sudah tidak mendukung ya di sini, jadi saya simpulkan bagi para pendengar ya, jadi ya apa jenenge, membaca itu penting loh, membaca itu penting. Bahkan jika menjadi pemula jika pemula jadi ini ya wis baca saja apa yang kalian ingin baca, nanti kalian bisa membedakan mana yang baik untuk kalian, mana yang tidak baik untuk kalian. Jadi itu entah itu musonefnya atau pengarang bukunya itu tadi siko apa enggak, adil apa enggak, jadi yang penting baca aja, karena apa ya, jalan satu-satunya untuk mengetahui itu membaca. Dan setelah membaca kita bisa memahami. Tapi gak membaca kita belum tentu bisa memahami. Jadi, kalau kita memahami keadaan situasi itu masih belum kuat. Jadi gak ada jalan lain selain membaca. Mengetahui tidak ada jalan pintas selain membaca. Ini membaca itu penting. Sempatkan membaca, satu hari satu pemahaman saja itu sudah baik. Kalau saya pesan saya ya, bacalah apa yang kamu sukai, itu permulaan. Loh, baca apa yang kamu sukai. Satu buku saja, atau misalkan kamu suka novel ya fokus novel, nanti lama-lama akan seneng baca, seperti pesannya Mbak Najwa. Tapi saya nggak setuju. Saya nggak setuju. Kalau sukanya baca chat ya nggak setuju. Jadi ya maksudnya membaca itu tentang pengetahuan lah, bukan tentang candaan. Kalau di chat kan candaan, tentang pengetahuan. Jadi ya nggak apa-apa lewat media HP juga nggak apa-apa. Banyak kitab-kitab PDF atau buku-buku PDF yang bisa dibaca. Ya. Terus setelah membaca apa? Memahami. Terus setelah membaca, di dalam membaca itu pasti kalian memahami, pasti kalian sedikit menghafalkan yang dirasa kalian penting. Terus tingkat setelah membaca itu pasti ini menulis. Orang tidak akan bisa menulis sebelum dia melewati fase-fase membaca dahulu. Jadi seorang penulis itu pasti menghabiskan beberapa waktu, beberapa buku yang setelah dikajinya. Jadi ya membaca dulu lah, berangkat dari membaca dulu ya Mas. Ya begitu saja dari kami diskusi hari ini, semoga bermanfaat. Dan bila ada saran atau jawaban yang kami permasalahkan tadi, bisa dijawab dari video, juga bisa dijawab dari kolom komentar.